Kisah Nabi Lut alaihissalam begitu populer karena diutus untuk berdakwah di kota Sodom, di mana penduduknya mempunyai perilaku yang buruk yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus langsung Nabi Lut alaihissalam setelah dirinya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipilih menjadi nabi untuk menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Lut alaihissalam sendiri merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa kecil, Nabi Lut alaihissalam diasuh oleh sang paman di Palestina, dan setelah dewasa dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut pindah ke kota Sodom. Kisah Nabi Lut alaihissalam ini memiliki banyak hikmah yang dapat kita petik dan renungkan agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa kisah Nabi Lut alaihissalam? Berikut ini riwayat lengkapnya. Sebelum kita lanjut ke kisah utama, ada baiknya kalian mengikuti kisah ini sampai dengan selesai agar tidak salah paham. Ada baiknya jika kalian klik like, share, dan subscribe. Yang sudah melakukannya, saya doakan kalian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Sodom. Jadi kota pertama yang melakukan kegiatan homoseksual dan lesbian. Kota Sodom merupakan sebuah kota yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina, tepatnya di dekat Laut Mati. Kota Sodom awalnya merupakan kota yang besar dan dikaruniai banyak kelebihan, serta penduduknya hidup bergotong royong sehingga sangat makmur. Dalam sebuah riwayat kisah Nabi Lut alaihissalam, negeri yang terletak di perbatasan itu ditimpa musim paceklik dan hanya kota Sodom saja yang masih memiliki bahan pangan. Hingga akhirnya banyak penduduk dari kota lain yang datang ke kota Sodom untuk melakukan barter. Iblis yang melihat peluang untuk menyesatkan penduduk kota Sodom pun beraksi. Iblis membuat penduduk kota Sodom besar kepala karena merasa dibutuhkan, sehingga penduduk kota Sodom melakukan jual beli dengan harga tinggi, mencuri, dan merampas barang yang telah dibeli, hingga sampai melakukan perbuatan maksiat paling keji yang tak pernah dilakukan oleh manusia di bumi zaman itu, yakni melakukan praktik homoseksual dan lesbian. Perilaku homoseksual dan lesbian merupakan perilaku penyimpangan seksual di mana laki-laki suka dan berhubungan intim dengan sesama lelaki. Perempuan menyukai dan berhubungan intim dengan sesama perempuan. Perilaku menyimpang ini menjadi sejarah pertama umat manusia, dan kota Sodom menjadi tempat pertama yang menjalankan praktik tercela tersebut. Penduduk kota Sodom pun melakukan kegiatan tersebut secara terang-terangan dan merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Nabi Lut alaihissalam kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Sodom bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku penduduk kota Sodom yang sudah melampaui batas tersebut. Setelah sampai di kota Sodom, Nabi Lut alaihissalam mendekati para penduduk dan mengatakan bahwa ia merupakan seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dipercaya. Nabi Lut alaihissalam pun mengajak penduduk kota Sodom untuk bertaubat. Melihat kedatangan Nabi Lut alaihissalam dan berdakwah, penduduk kota Sodom pun mencibirnya dan mengatakan bahwa Nabi Lut alaihissalam datang karena ada maksud tertentu. Nabi Lut alaihissalam pun menjawab bahwa dirinya tidak memiliki maksud terselubung karena perintah dakwah tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan darinya lah hadiah akan diberikan. Sayangnya kaum Sodom tak menghiraukan Nabi Lut alaihissalam dan tetap asyik dalam berbuat maksiat. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdakwah soal perilaku penyimpangan seksual. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak bermoral serta bertentangan dengan fitrah sebagai manusia. Nabiullah tersebut juga mengingatkan bahwa akan ada azab yang menimpa mereka apabila tidak bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, yakni kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar dakwah Nabi Lut alaihissalam, penduduk kota Sodom merasa gerah. Mereka semakin menjadi dalam bermaksiat dan semakin mencemuh Nabi Lut alaihissalam. Namun, Nabi Lut alaihissalam tidak bergeming. Nabi Lut alaihissalam tetap berdakwah dan mengajak kaumnya untuk bertaubat, beramal soleh, menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Tetapi setelah bertahun-tahun berdakwah,
Tidak ada dari mereka yang mau beriman mengikuti ajaran Nabi Lut alaihissalam. Bahkan mereka berani mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kota mereka. Kisah Nabi Lut alaihissalam yang diusir dari kota Sodom ini tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 82. Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongannya. Nabi Lut alaihissalam meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan penduduk kota Sodom karena Nabi Lut alaihissalam sudah bingung dan hampir hilang harapan terhadap kaumnya tersebut. Doa Nabi Lut alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penduduk kota Sodom diberikan azab yang sesuai. Diutuslah 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia, berjenis kelamin laki-laki, berparas tampan, dan berbadan tegap dan gagah ke rumah Nabi Lut alaihissalam. 3 malaikat tersebut bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata itu adalah putri dari Nabi Lut alaihissalam. Mereka lantas bertanya apakah diperbolehkan bertamu di rumah Nabi Lut alaihissalam. Namun perempuan tersebut tak berani membuat keputusan dan meminta sang tamu untuk menunggu sebentar karena dirinya akan memberitahu sang ayah. Kisah Nabi Lut alaihissalam yang didatangi 3 tamu berparas tampan tersebut membuat Nabiullah merasa kaget dan bingung. Kaget karena menebak-nebak siapa tamu tersebut dan bingung karena takut akan keselamatan tamunya tersebut. Pasalnya, apabila penduduk kota Sodom mengetahui rupa wajah tamu-tamunya tersebut, sudah pasti mereka akan merampasnya dan melakukan perbuatan keji. Nabi Lut alaihissalam kemudian menerima 3 tamu laki-laki tersebut dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk perlindungannya dan perlindungan bagi 3 tamunya dari penduduk kota Sodom. Nabi Lut alaihissalam juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya untuk merahasiakan kedatangan tamu-tamunya tersebut. Namun istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat. Ia pergi mendatangi penduduk kota Sodom dan mengatakan bahwa suaminya sedang menerima 3 tamu berwajah rupawan. Mendengar hal tersebut, segera timbul syahwat mereka dan ingin memuaskan nafsu mereka. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam yang tidak mengetahui bahwa istrinya telah berkhianat, merasa kaget mengapa para penduduk tahu bahwa ada tamu di rumahnya. Nabi Lut alaihissalam pun berseru menyampaikan nasihat kepada para penduduk yang sudah berada di depan rumahnya. Sayangnya mereka tak menggubris Nabi Lut alaihissalam dan ingin masuk ke dalam rumah. Nabi Lut alaihissalam yang tidak berdaya hanya bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam pun berseru, sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka. Mendengar kepasrahan Nabi Lut alaihissalam, 3 tamunya tersebut akhirnya mengaku bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan azab kepada kota Sodom. Kemudian 3 malaikat tersebut memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk membuka pintu agar penduduk kota Sodom masuk ke dalam rumah. Nabi Lut alaihissalam pun menuruti perintah tersebut dan kemudian kaumnya langsung menerjang masuk mencari 3 tamu tampan tersebut. Tetapi yang terjadi adalah pandangan mata mereka yang tiba-tiba gelap gulita dan menjadi buta. Mereka berteriak-teriak bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Di tengah kekacauan tersebut, 3 malaikat tadi segera memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya untuk meninggalkan rumah dan kota Sodom karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang. Para malaikat juga berpesan agar Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya tidak menoleh ke belakang. Mendengar hal itu, Nabi Lut alaihissalam bersama istri dan 2 anaknya bergegas meninggalkan kota Sodom. Mereka tidak menoleh sesuai petunjuk dari malaikat. Namun istri Nabi Lut alaihissalam tetap bebal dan menolehlah dia ke belakang. Seketika, tubuhnya membatu dan ia juga tertimpa azab. Nabi Lut alaihissalam kini tahu siapa yang berkhianat di keluarganya. Kota Sodom ditimpa azab gempa bumi yang begitu dahsyatnya, angin kencang yang bertiup dari segala penjuru,
dan hujan lebat yang disertai petir yang membuat batu berterbangan. Kaum Sodom pun terkena runtuhan bangunan. Tidak ada yang selamat dalam azab tersebut. Bahkan riwayat lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan kota Sodom ke dalam bumi karena perbuatan maksiat mereka yang begitu keji. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia akhir kisah Nabi Lut alaihissalam dalam berdakwah di kota Sodom. Kisah Nabi Lut alaihissalam sendiri disebutkan 27 kali dalam 9 surat di Al-Quran, yakni Surat Al-A'raf ayat 80 hingga 84, Surat Hud ayat 69 hingga 83, Surat Al-Hijr ayat 51 hingga 77, Surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175, Surat An-Naml ayat 54 sampai 58, Surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 35, Surat Asy-Syafat ayat 100, 33 sampai 138. Surat Az-Zariyat ayat 31 sampai 37. Surat Al-Qamar ayat 131 sampai 137. 33 sampai 40. Banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam, di antaranya tidak mudah menyerah dalam menyebarkan kebenaran, tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi perbuatan maksiat agar tidak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.